Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran untuk juz yang ke-29, satu pertemuan satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 564. Sama bukan Pak? Iya. Baik, kita baca dulu ya bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Baik, ayat 27 dari surat Al-Mulk, silahkan. Siapa yang menerjemahkan? Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, zulfatan sudah dekat, sihat murah, wujuh wajah-wajah alladzina kafaru. Kurang, Pak. Kurang atau apa? Terjemahnya apa itu? Sihat Murang. Oh, muram ya, nggih. Bermuka masam nggih. Nah, wujuh wajah-wajah alladzina kafaru, orang-orang kafir. Wakila, dan dikatakan pada mereka, hadza ini alladzi yang kuntum, dahulu kalian bihi dengannya tad'una, kalian mengaku bahwa kamu tidak akan dibangkitkan. ya. Ayat ini bicara tentang kondisi di akhirat ketika neraka jahanam sudah diseret oleh malaikat, didekatkan kepada orang-orang kafir, disiapkan kepada orang-orang kafir. Kapan itu? Setelah dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa neraka jahanam ini memiliki 700.000 tali kekang. Setiap tali kekangnya, satu tali kekangnya dibawa, ditarik oleh 700.000 malaikat. Jadi sangat besar sekali neraka jahanam. Nah, begitu sudah ditarik, diseret, mendekat kepada orang-orang kafir, maka saat itulah si'at wujuhul ladzina kafaru,
menjadi muram wajahnya orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain surat Ali Imran, kalimatnya bukan syiat, tetapi kalimatnya adalah taswaddu. Ada wajah-wajah yang hitam, ada wajah-wajah yang putih. Nah, yang hitam itu adalah wajah-wajahnya orang kafir karena sangat ketakutannya mereka dan susahnya mereka ketika melihat neraka jahanam. Kemudian qila, dikatakan, yang ngomong ini siapa? Tidak disebutkan. Tentu saja yang mengatakan adalah para penjaga neraka jahanam, yaitu malaikat-malaikat Zabaniyah atau malaikat-malaikat anggotanya malaikat Malik penjaga neraka. Demikian tafsir ringkas untuk ayat 27. Sekarang 28, silahkan. Qul katakanlah ara'aytum Belum. tahukah kamu in ahlakani jika Allah jika Allah mematikan aku wa man ma'iyya dan orang-orang yang bersamaku Allah gimana atau memberi rahmat kepada kami paman yujiru lalu siapa yang dapat melindungi al-kafirina orang-orang kafir min dari azab alimin yang pedih. Ya, di situ diartikan alim pedih, tapi lebih tepatnya kalau diartikan menyakitkan. Ayat ini maksudnya adalah orang-orang kafir itu menghendaki bahwa umat Islam itulah yang mendapatkan siksa, karena orang-orang kafir itu merasa atau meyakini dalam kebenaran, sehingga mereka menginginkan kalian, wahai Muhammad dan pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan kalian segera dihancurkan oleh Zat yang Maha Kuasa, karena kalian itu ngaku-ngaku sebagai nabi, ngaku-ngaku dapat wahyu, mereka nggak percaya. Nah, maka Allah menyuruh Nabi untuk menjawab dengan jawaban ini. Baik, kalian menghendaki saya binasa dengan sebab turun siksa. Apa pendapat kalian jika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan saya dengan siksa yang kalian dakwakan atau kalian inginkan? Demikian juga menyiksa para sahabat-sahabat saya. Atau bahkan sebaliknya, Allah itu merahmati kami. Jadi ada dua kemungkinan, kami mendapat rahmat, ada kemungkinan kami mendapatkan siksa. Tapi kalau kalian mendapatkan siksa, siapa yang bisa menyelamatkan kalian? Maksudnya tidak ada yang menyelamatkan kalian sama sekali. Jadi ini jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membantah ucapan orang-orang kafir di mana mereka menghendaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang kafir merasa benar, sebagaimana kita pun juga merasa benar. Kita merasa benar, dan yang sesat adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga begitu, mereka merasa benar. Yang sesat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti ini cara menjawabnya. Silahkan ayat berikutnya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Huwal Rahman, Dia adalah yang Maha Pengasih. Amanna bihi, kami beriman dengannya. Walahi tawakalna, dan kepadanya lah kami bertawakal. Fasata'lamuna, maka kalian akan mengetahui man huwa, orang yang dia fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Iya. Jadi mereka mengatakan Nabi Muhammad sesat. Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan mereka yang sesat. Nah, untuk membuktikan siapa yang sesat, inilah jawabannya. Huwar Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Di dunia bolehlah kalian mengatakan kami sesat,
Tapi nanti di akhirat ingat-ingat ya, siapa yang sesat itu akan terbukti. Bagaimana terbuktinya? Yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Maka yang dimaksud fasata'lamun, kalian akan tahu, maksudnya besok di akhirat. Ketika sudah melihat apa? Siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melihat siksa Allah dan kalian sudah diseret masuk ke dalam neraka jahanam, nah, saat itu kalian tahu yang sesat itu kamu atau kami. Nah, maka ini menyadarkan orang-orang kafir supaya mereka tidak berkelanjutan di dalam kesesatan, karena sebenarnya kalau orang itu kalau menggunakan akal sehatnya, dia paham bahwasanya menyembah banyak Tuhan itu adalah suatu kesesatan yang sangat-sangat jelas. Kemudian pada terjemah yang panjenengan baca tadi ada satu hal yang perlu diperbaiki, yaitu pada kalimat wa alaihi tawakkalna. Tadi di dalam terjemah disebutkan dan kepadanya lah kami bertawakal. Ini terjemahnya kurang sedikit. Supaya lengkap bagaimana terjemahnya, Pak? Nah, dan hanya kepadanya lah tawakkalna kami bertawakal. Dimunculkan arti hanya. Kenapa? Karena ini susunan terbalik. Yang susunan normalnya itu tawakkalna alaihi. Kalau dibalik alaihi tawakkalna, ini istilahnya takdim dan takhir. Yang belakang dimajukan, yang maju dibelakangkan. Nah, itu menunjukkan arti hanya. Seperti pada surat Al-Fatihah, yaitu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu susunnya dibalik. Normalnya itu na'budu ka, itu normalnya. Terus ka-nya ditaruh di depan, maka ditambahi iya. Aturan Arabnya seperti itu ya. Nah, maka dalam terjemah diartikan hanya. Demikian juga di sini. Nah, maka ini penerjemahan yang lebih tepat seperti ini diketahui dengan sebab kita mempelajari ilmu bahasa Arab. Makanya ilmu bahasa Arab sangat penting supaya kita bisa memahami dalil Quran maupun dalil hadis dengan lebih sempurna. Kemudian kata-kata fasata'lamun itu di dalam kitab tafsir yang saya bawa ini, tafsir Jalalain. Jadi saya senang sekali dengan tafsir Jalalain, Pak, karena ringkas. Ini satu halaman satu tafsir. Beliau mengatakan di sini bitta wal ya, boleh dengan ta, boleh dengan ya. Kalau dengan ya jadi apa, Pak? Fasaya'lamun, mereka orang-orang kafir akan tahu. Jadi kalau pakai ta, ini Nabi disuruh ngomong fasata'lamun, kalian akan tahu wahai orang-orang kafir. Kalau ini pakai ya, berarti perkataan Nabi berhenti sampai wa alaihi tawakkalna titik. Habis itu kemudian Allah yang berkata fasaya'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kapan itu? Di akhirat, ketika mereka sudah melihat siksa, saat itulah mereka sadar bahwa mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Tapi saya teringat ya, terjemah yang sebelumnya tadi juga ada yang perlu dikomentari, yaitu kata-kata alim diartikan pedih. Itu sebenarnya kalau dari sisi bahasa, alim artinya mu'lim. Mu'lim artinya menyakitkan, karena diambil dari kata-kata alamun, rasa sakit. Mu'lim itu membuat rasa sakit, menyakitkan. Nah, itu kalau mau diterjemahkan secara lebih pas. Tapi untuk memudahkan ya diartikan pedih, yang enggak ada masalah, karena itu sudah bahasa yang sering kita dengar. Untuk kata-kata siksa itu disambungnya dengan kata-kata pedih. Tapi kalau mau sesuai ilmu bahasa, maka alim sama dengan mu'lim artinya adalah menyakitkan. Silakan. Kul, katakanlah ya Muhammad, aro'aitum, terangkanlah kepadaku, in asbahana hukum, jika sumber air kamu ghauran, Menjadi, asbah itu menjadi, jika sumber air kamu menjadi ghauran, surut ke dalam tanah, famayatikum, maka siapa yang akan memberimu bima imma'in, dengan air yang mengalir. ya. Di situ ada satu terjemah yang lebih bagus diubah, yaitu pada kata-kata ara'aitum.
Tadi artinya apa? Terangkan. Lebih bagus ara'aitum itu sama dengan ma ra'yukum, apa pendapat kalian. Tapi ya boleh ya, karena itu adalah terjemah bebasnya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang-orang kafir untuk berpikir. Di dunia kalian itu kan butuh air, nggak pakai air manusia mati. Nah sekarang yang menciptakan air siapa? Mereka itu meyakini Pak, bahwa semua alam semesta itu yang menciptakan Allah. Mereka kalau ditanya siapa pencipta langit, mereka musyrik Quraisy itu mengatakan Allah. Yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan air Allah, semua Allah. Nah kalau mereka sudah meyakini, maka disuruh mikir oleh Nabi SAW. Baik, kalau air yang menciptakan Allah, kemudian Allah menghendaki air ini tidak naik ke atas, tapi malah turun ke bawah. Biasanya air itu kan naik ke atas kan, kita membuat sumur, nah airnya kemudian keluar ke atas. Seandainya dibalik oleh Allah, nggak keluar ke atas, tapi malah turun ke bawah, masuk ke dalam. Nah, siapa yang bisa memancarkan air yang ke atas itu siapa? Nah, maka seringkali Rasulullah menyuruh orang-orang kafir untuk menggunakan akal mereka, dan dengan menggunakan akal sehat manusia sudah bisa mengetahui siapa yang semestinya disembah. Makanya ada kaidah mengatakan al-aqlus salim yuwafiqus syar'al hakim. Al-aqlus salim, akal yang sehat, yuwafiqu, akan sesuai dengan asy-syar'al hakim, syariat Islam yang bijaksana. Maka kenapa Islam itu sering menyuruh manusia menggunakan akal? Karena kalau akal sehatnya dipakai, pasti akan cocok dengan syariat Islam. Tidak masuk akal Tuhan punya anak. Kenapa? Karena berarti lemah. Kalau lemah ngapain jadi Tuhan? Enggak masuk akal kan? Tidak masuk akal Tuhan ada banyak. Nah sekarang Mekah saja kalau dipimpin banyak orang ya pasti rebutan. Dipimpin harus satu orang, itu sekup kecil. Bagaimana dengan sekup besar ya alam semesta? Nah, tidak masuk akal. Nah itulah sebabnya Allah sering menyuruh di dalam Al-Quran ini orang musyrik itu untuk berpikir menggunakan akal sehat mereka, dan sebenarnya dengan akal sehat mereka sudah bisa menyadari mana hak mana batil. Baik, kemudian ada satu terjemah yang saya juga kurang cocok. Kul, katakanlah wahai Muhammad, itu saya kurang cocok Pak. Paling bagusnya Muhammad diganti dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Allah itu dalam Quran tidak pernah satu kali pun memanggil beliau dengan namanya. Nabi Adam dipanggil hai Adam, Nabi Ibrahim dipanggil hai Ibrahim, Nabi Musa dipanggil hai Musa. Khusus Nabi Muhammad SAW karena Allah sangat memuliakan beliau, panggilannya cuma dua, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Ya ayuhan rasul dua kali, ya ayuhan nabi banyak sekali, berkali-kali dalam ayat ini. Maka lebih bagus kalau diartikan kul, katakanlah wahai Rasulullah atau wahai Nabiullah. Tapi memang itu sudah sering di terjemahan Arab maupun terjemahan bahasa Indonesia sering diartikan katakan wahai Muhammad. Nah, kata guru kami kurang cocok karena apa? Allah sama sekali tidak pernah panggil nama beliau. Kemudian di sini di dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan yustahabbu, disunahkan ketika seseorang sudah membaca ayat ini bima imma'in, maka dia menjawab Allahu Rabbul Alamin. Ini kan pertanyaan Pak, ara'aitum, apa pendapatmu? Nah pertanyaan kita jawabnya apa? Allahu Rabbul Alamin. Kata beliau yustahab, disunahkan. Dan kata beliau warada fil hadis, itu ada dalam hadis. Tapi saya sampai hari ini nyari-nyari belum ketemu Pak. Hadisnya ini di mana nggak paham. Tapi apakah boleh seperti itu? Boleh. Ini namanya tajawub ma'al Quran, menjawab pertanyaan Quran. Ini disyariatkan dalam tempat-tempat yang lain. Misalnya pada surat An-Najm. Nah, itu kan ada ayat pertanyaan banyak itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu selalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih bagus pertanyaan ini juga kita jawab. Sekarang mari kita praktekkan, baca ayat terakhir kemudian kita jawab. Monggo. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in
Allahu Rabbul Alamin. Di TPA sudah diajarkan belum ini Pak? Belum ya? Nah, ini perlu diajarkan. Tapi sekali lagi belum kita temukan hadisnya, hanya secara hukumnya boleh. Bismillah. Jadi kalau pas misalkan imam membaca ayat terakhir dari Pas sholat itu boleh, boleh. Itu sama dengan waladhdallin kemudian ditutup amin. Itu juga bukan Quran, amin itu. Boleh. Ini jawabannya juga dijarin. Kalau dihijarkan jangan dibaca seperti nada Quran, karena orang bodoh nanti mengira itu ayat berikutnya. Jadi bacaannya keras nggak apa-apa, tapi nadanya beda ya. Allahu Rabbul Alamin. Seperti Rabbi hasibni hisaban yasira. Kalau dalam kitab Alaihi salam. Nah, itu dilakukan oleh Syekh bin Bas. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Baik, kita lanjutkan surat Nun. Monggo. Nggih. Tadi sedang pas alam tadi bisa pas saya lalu. Itu apakah mereka baca apa bisa baca? Nah, apakah ini boleh kita baca ketika membaca Quran? Fasaya'lamun. Ini terikat terkait dengan bacaan mutawatir atau tidak. Kalau dia mutawatir boleh, kalau tidak mutawatir tidak boleh. Nah, saya tidak ingat apakah ini mutawatir atau tidak. Saya perlu melihat, mengecek dulu pada Quran qiraat. Karena saya bukan ahli qiraat, saya nggak hafal mana yang mutawatir, mana yang tidak. Monggo silakan. Surat Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami demi pena wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan. Nun ini disebut al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus seperti alif lam mim dan sebagainya. Ada dua teori di dalam penafsirannya. Pertama, teori mayoritas ulama mengatakan Allahu a'lam bimuradihi. Allah lebih paham apa maksudnya, sehingga tidak usah ditafsirkan seperti di terjemah itu. Teori yang kedua, nun ini adalah huruf-huruf yang merupakan simbol-simbol untuk makna-makna tertentu, singkatan ya. Misalnya nun itu adalah singkatan dari Ar-Rahman. Nah, diambil nunnya saja, huruf terakhirnya. Misalnya alif lam mim, ini singkatan dari Allah, Jibril, Muhammad. Alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Artinya Quran itu turun dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ulama yang menafsirkan begitu. Lebih bagus kita mengikuti mayoritas ulama, nggak usah ditafsirkan. Demi pena, pena itu ada tiga. Yang pertama, penanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan pertama kali makhluk namanya pena, kemudian disuruh menulis semua takdir. Maka mulai detik itu sampai kiamat, semua takdir yang akan terjadi itu semua sudah ditulis oleh penanya Allah ini. Yang kedua, penanya para malaikat, yaitu menulis amal manusia. Ada amal baik, ada amal buruk. Yang ketiga adalah penanya manusia yang sekarang panjenengan nulis ini. Nah, semua itu disebut al-qalam. Nah, Allah bersumpah dengan qalam karena ini adalah umum, maka mencakup qalam semua tadi. Hanya saja tafsir Jalalain memilih pendapat bahwa al-qalam di sini adalah al-qalam yang miliknya Allah, demi qalamnya Allah. Adapun wa ma yasturun, maka tafsir Jalalain memilih menafsirkan yasturun ini kembalinya kepada malaikat saja, karena malaikat mencatat amal manusia. Tapi tafsir yang lain mengatakan enggak, qalam itu umum, berarti mencakup semuanya. Jadi Allah bersumpah dengan qalam, nah, semua tiga macam qalam itu termasuk di dalamnya. Dan wa ma yasturun tidak harus malaikat, manusia pun juga menulis. Fadl. Ma anta, bukanlah engkau Nabi Muhammad SAW ini mati berkat karunia Rabbika Tuhanmu di majnun, orang gila. Iya. Mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah orang gila. Beliau tidak membantah, Allah yang membantah.
Makanya diambil pelajaran oleh para ulama, kalau ada orang menuduh kita, tidak usah kita jawab. Biarkan Allah nanti yang membereskan orang tadi. Kalau kita menyibukkan diri dengan menjawabnya, maka belum tentu dia akan berhenti dari perbuatannya tersebut. Bisa jadi tambah dodro. Dan itulah fikih yang dipakai oleh guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah. Dituduh Syiah, beliau tidak mau menjawab. Kenapa? Menggunakan ayat-ayat seperti ini. Sebagaimana Rasulullah dituduh diam, Allah yang membela, maka kita pun juga boleh seperti itu. Dituduh diam saja, cukup kita bilang sama Allah, ya Allah, saya laporkan orang ini kepada Engkau. Urusannya Allah nanti. Dan saya ingat saya beberapa kali itu ada orang mengganggu, saya tidak balas, tapi saya cuma mengatakan, ya Allah, saya laporkan orang ini kepadamu. Itu beberapa hari berikutnya orangnya jadi baik, Pak. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya, tapi hanya dulunya memusuhi, akhirnya jadi baik. Apakah ada efeknya dari doa tadi? Saya nggak paham juga. Pokoknya itu saya alami beberapa kali. Saya merasa ada orang-orang mengganggu, tidak saya gubris, cukup disampaikan kepada Allah, sudah selesai masalah, dan itu diambil dari ayat-ayat seperti ini. Kemudian kata-kata binikmati rabbik itu diterjemahkan Qadri adalah berkat atau dengan sebab nikmat pemeliharamu. Nah, itu terjemahannya sesuai dengan tafsir yang ada di tafsir Jalalain ini. Binikmati rabbik diartikan dengan sebab nikmat pemeliharamu. Nah, dulu ketika saya masih kecil itu atau masih SD ya, itu diartikan binikmati rabbik itu demi nikmat pemeliharamu. Nah, kata-kata bi diartikan demi itu memang dalam bahasa Arab bisa. Cuman saya pengen tahu ya sebenarnya sumber terjemah itu dari tafsir yang mana. Karena kebetulan tafsir Jalalain sama dengan terjemah yang milik panjenengan. Nah, insyaallah di waktu yang lain kita akan cari adakah ulama tafsir yang mengartikan bi dengan artian demi ya. Kemudian berikutnya. Sudah habis terjemahnya, penerjemahnya. Kemarin dibagi atau tidak, Pak? Wa inna laka dan sesungguhnya bagi engkau la ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Ya, la ajrun sungguh ada pahala. Ya, ada kata-kata sungguh karena ada lam di dalamnya dan lam itu artinya sungguh. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi pahala yang tidak pernah putus, yaitu apa? Surga. Karena pahala dunia itu sifatnya pasti ada putusnya. Misalnya makan, ya ada putusnya, sehat ada putusnya, hidup ada putusnya. Tapi kalau di akhirat maka tidak ada yang putus sama sekali. Setiap satu buah dipetik dari surga itu tumbuh double 2 buah. Maka nggak ada habisnya sama sekali. Sehingga buah-buahan surga disebutkan pada surat Al-Waqi'ah, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Tidak pernah terputus buah-buahan surga itu dan tidak pernah terhalang. Kalau buah-buahan dunia itu terputus sering dan terhalang juga sering. Terputus karena musimnya sudah habis, terhalang karena dokternya melarang padahal buahnya ada di depan mata. Itu pada surat Al-Waqi'ah ayat 33. Ayat 33 ya. Nah, ini mirip dengan surat ini ghairu mamnun ayat 3. Fadhal. Berikutnya. Dan sesungguhnya engkau la'ala benar-benar di atas khuluqin azim, budi pekerti yang agung. Ya, akhlak yang agung, budi pekerti yang agung. Apa bedanya akhlak yang agung dengan akhlakul karimah dengan akhlakul hasanah? Kata guru kami Syekh Mukhlisun dari Magelang, bahwasanya akhlak yang baik itu tidak 3 tingkatan. Yang paling bawah akhlakul hasanah, naik lagi akhlakul karimah, naik lagi akhlakul azimah. Kemudian beliau menggambarkan apa contohnya akhlakul hasanah.
Ada orang memberikan sesuatu kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Nah, maka membalas kebaikan dengan kebaikan ini akhlakul hasanah. Ada orang berbuat buruk kepada kita, tapi kita malah membalasnya dengan kebaikan. Misalnya ada orang ketemu kita merengut, nah kita balas dengan assalamualaikum, senyum. Nah, itu namanya akhlakul karimah. Kalau orang senyum kita balas senyum, itu hasanah, Pak. Tapi orang merengut kita balas senyum, nah itu akhlakul karimah. Karena kita melakukan dua hal, yaitu perbuatan baik dan bersabar atas keburukan orang. Nah, maka tingkatannya naik ya. Akhlakul azimah, ada orang merengut kepada kita, kita malah senyum kepada dia dan kita malah ngasih 100.000 sama dia. Assalamualaikum Pak, ada sedekah monggo, mohon maaf diterima saja. Padahal merengut Pak. Dia semakin merengut semakin banyak duit kita berikan. Merengut biasa 1.000, merengut tenanan 200.000. Wah, itu akhlakul azimah. Nah, Rasulullah itu akhlaknya dipuji oleh Allah dengan kata-kata khuluqin azim. Nah, kira-kira kalau kita punya akhlak itu azim, karim atau hasan? Kita masih hasan ya? Kita karena orang merengut sama kita balas merengut. Orang nuduh sama kita nggak mau salam, nah kita juga nggak mau salam. Nah, itu berarti akhlaknya belum karimah, masih hasanah. Ini penjelasan saya dengar langsung dari guru kami Syekh Mukhlisun dari Magelang rahimahullahu ta'ala. Berikutnya Fasatu bersiru wa bersiru, fasatu bersiru, maka kelak engkau akan melihat, wa bersiruna, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Melihat apa? Penjelasannya ayat berikutnya. Bi'ayyikumul maftun, bi'ayyikum, siapa di antara kamu al-maftun, yang gila. Ya. Jadi mereka mengira, mereka menuduh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gila. Nah, Allah menyuruh menjawab kepada mereka, fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftun. Kamu sekarang di dunia mengatakan saya gila, enggak apa-apa. Nanti di akhirat kamu akan tahu apakah saya yang gila ataukah kamu yang gila. Maka akan itu maksudnya nanti ya, ketika di akhirat mereka mendapatkan siksa baru sadar mereka lah sebenarnya yang maftun, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjemah maftun diartikan gila itu tidak sesuai dengan tafsir Jalalain. Karena dalam tafsir Jalalain dikatakan maftun itu masdar. Masdar itu kegilaan. Berarti terjemahnya yang tepat gimana? Kalian akan tahu bi ayyikum, terhadap siapa di antara kalian. Apakah kamu ataukah saya? Al-maftun, kegilaan itu. Jadi gila itu nempel ke kamu atau nempel ke saya. Gila itu mengenai kamu atau mengenai saya. Itu nanti kamu akan tahu. Nah, demikian terjemah yang lebih tepatnya menurut tafsir Jalalain. Tapi memang tafsir yang populer, terjemah yang populer seperti yang panjenengan terjemahkan tadi. Saya dulu ketika kecil atau sanawi ya, SMP, nah itu juga di pesantren diartikan begitu. Maftun itu orang yang gila, bukan kegilaan. Bedanya apa sih? Kalau orang yang gila itu berarti dia adalah maf'ul. Tapi kalau diartikan kegilaan ini adalah masdar. Karena ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim masdar. Nah, menurut beliau tafsir Jalalain ini masdar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya. Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanlah wa'lamu yang paling mengetahui bimang benar siapa yang sesat angkabinti dari saya. Wa a'lamu, dialah yang paling mengetahui ilmu tadi siapa orang yang mendapat petunjuk. Iya. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesat. Maka disuruh menjawab dengan ayat ini. Allah yang lebih paham,
yang sesat itu kamu atau saya, sehingga saya tidak perlu menanggapi tuduhan kamu. Saya cukup diam melancarkan dakwah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata-kata a'lam itu artinya adalah lebih tahu, itu secara bahasa. Tapi dalam tafsir Jalalain diartikan bimakna alim, Allah tahu, bukan lebih tahu, bukan paling tahu. Kenapa? Karena kalau diartikan lebih tahu, berarti yang tahu itu banyak. Misalnya saya dengan Ustadz Haris, lebih tahu Ustadz Haris, berarti saya pun juga tahu, cuma dia lebih tahu. Nah, apakah yang mengetahui ini ada selain Allah? Enggak. Yang tahu hanya Allah. Nah, sehingga kata-kata a'lam yang arti bahasanya adalah lebih tahu atau paling tahu, itu maksudnya adalah tahu, supaya tidak memunculkan arti bahwa ada lain yang tahu. Jadi paham ya? Monggo silakan. Pala maka janganlah tutupi engkau patuhi al-mukadzibina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Apa yang mereka inginkan sehingga Nabi dilarang untuk patuh atau tunduk kepada mereka? Yang mereka inginkan disebutkan pada ayat berikutnya. Monggo. Waddu, mereka menginginkan pulau itu berlindung agar engkau bersikap lunak, lalu berlindung, maka mereka bersikap lunak pula. nah inilah yang dimaksud la tuti. Kamu jangan taati orang-orang kafir. Mereka pengen engkau melunak sebagaimana mereka melunak, yaitu mereka merayu Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, kamu itu orang Quraisy, kami juga orang Quraisy. Daripada kita bertengkar, mending kita rukun saja. Setahun kamu menyembah Lata Uzza bersama kami, setahun kami menyembah Allah Tuhanmu. Enak tak? Nah, jadi rukun dalam beragama. Dan ucapan itu sampai hari ini ada, Pak, yaitu orang-orang yang mengatakan semua agama sama, sehingga sholawatan diajak di gereja, gitu, doa bersama itu sama dengan ini, laututihinu faitinu. Jadi istilah Islam garis lunak itu sudah ada sejak dulu. Hanya istilahnya di sini tudhinu, ya. Kamu melunak saja Muhammad, nggak usah keras-keras. Ya. Karena kalau mengatakan menyembah berhala itu sesat, kafir, masuk neraka, itu dianggap keras. Lunak itu bagaimana? Ya semua agama sama, tujuannya menghadap ke Bapa, masuk surganya Bapa, tujuannya satu. Nah itu adalah melunak yang mereka inginkan. Dan larangan untuk mentaati orang-orang kafir ini diulang lagi oleh Allah pada surat apa? Pada surat Al-Ahzab ayat pertama. Surat Ahzab, surat yang keberapa? 33. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, takwalah kepada Allah, jangan taati orang kafir dan munafik. Nah, bedanya kalau pada surat Al-Ahzab ayat 1 itu adalah yang disebutkan dua kelompok, kafir sama munafik. Kalau di sini cuma satu kelompok, yaitu orang-orang kafir saja. Nah, para mukadzibin. Tapi mukadzibin ini mencakup sebenarnya terhadap dua kelompok tadi. Silakan. Qala, dan janganlah tutik engkau patuhi kulla halafin, setiap orang yang suka bersumpah mahinu bagi ketika dia hina. Iya. Ayat ini bicara tentang satu tokoh kafir yang populer. Dia suka sumpah. Siapa kira-kira, Pak? Pernah dengar nggak? Ayat ini bicara tentang siapa? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Siapa Walid bin Mughirah? Ada yang kenal nggak? Kita kenal sahabat Nabi yang sangat populer sebagai pedangnya Allah. Siapa dia? Khalid bin Walid. Nah, Walid bin Mughirah itu bapaknya. Jadi bapaknya tokoh kafir pentolan, anaknya seorang sahabat Nabi pentolan. Kaya raya. Dan dia itu halaf, yang dia suka sumpah. Nah, sekarang apa hukumnya suka sumpah?
Para ulama mengatakan kalau kita bersumpah di dalam jual beli dan kita sering menggunakan kata-kata demi Allah, maka hukumnya ada dua. Yang pertama, kalau sumpahmu benar maka makruh. Yang kedua, kalau sumpahmu salah, dusta, maka dosa besar. Misalnya, demi Allah ini saya kolak harga 1.000, padahal harganya 500. Nah, ini berarti dosa. Demi Allah saya ini kolaknya 1.000, ternyata betul. Nah, sering sumpah seperti ini dalam jual beli, ini makruh hukumnya. Sehingga ringkasnya, banyak sumpah itu tidak baik, baik itu jujur maupun dusta, ya, semuanya tidak boleh. Maka di sini kata-kata halaf menunjukkan fikih tersebut. Kemudian Walid bin Mughirah ini seringkali sumpah, tapi sumpahnya dengan kebatilan, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Jalalain di sini, halafin bil batil. Nah, sering dia itu bersumpah, tapi isinya adalah kebatilan atau kedustaan. Berikutnya, Hamazin suka mencela, nasain berjalan kian kemari, suka berjalan, binamin dengan menyebarkan fitnah. iya. Kenapa kita artikan suka? Ya. Hamazin suka mencela, halafin suka bersumpah. Karena di sini mengikuti wazan fa'alin, ada tasydidnya di tengahnya itu. Seandainya tasydidnya dihilangkan menjadi halif, nah itu artinya sumpah, orang bersumpah. Tasydidnya dihilangkan menjadi hamiz, itu artinya orang mencela. Kalau sudah hamaz, halaf, masya, itu artinya selalu, orang yang sering. Maka ilmu bahasa Arab penting juga untuk kita bisa mengetahui makna Quran secara lebih sempurna. Dari ayat ini diambil pelajaran, mencela orang itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Yang kedua, bahwa namimah, mengadu domba, di dalam Islam tidak diperbolehkan. Karena ini semuanya adalah celaan Allah kepada orang yang melakukannya. Dan ini semuanya termasuk dosa besar. Mencela orang dosa besar, adu domba juga dosa besar. Adapun dalil-dalilnya untuk masalah itu dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Nah, maka meremehkan manusia dengan mencela ini termasuk dosa besar, karena sombong termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, satu berat dzarrah sombong dalam hati seseorang menyebabkan tidak masuk neraka. Demikian juga adu domba. Mengadu domba antara para habaib dengan kiai, kemudian dimunculkan laskar-laskar PKI ya, dengan nama yang lain. Nah, itu adalah binamim. Maka itu semuanya calon-calon ahli neraka berdasarkan ayat ini. Berikutnya, Manain suka mereklami baik segala yang baik, muqtadim melampaui batas, asimin dan banyak dosa. ya. Ini maksudnya dia menggabungkan antara 3 keburukan. Keburukan pertama, menghalangi orang dari berbuat baik. Kalau ada orang berbuat baik, tidak mau berbuat baik, tapi dia tidak menghalangi orang lain, itu masih mending, Pak. Ini dia perbuatannya buruk dan dia menghalangi orang untuk berbuat baik. Mana ilal khair. Ini keburukan yang pertama. Keburukan yang kedua, mu'tadin, melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas di sini adalah alal akharin, yaitu dolim kepada orang lain. Maka udwan atau mu'tadin itu tafsirannya adalah apa? Berbuat dolim kepada orang lain, melampaui batas terhadap orang lain. Kemudian keburukan yang ketiga adalah athim, dia berbuat dosa, yaitu untuk dirinya sendiri. Kalau dolim itu untuk orang lain. Mencuri, itu termasuk mu'tadin. Memukul orang itu termasuk mu'tadin, menuduh orang itu termasuk mu'tadin. Kalau asim misalnya ya untuk dirinya sendiri, ya makan babi, mabuk-mabukan, segala perbuatan dosa yang untuk diri sendiri itu disebut asim. Maka di sini dia mengumpulkan 3 keburukan dalam dirinya, disebutkan dalam satu ayat, ya. Tidak mau kalau ada orang lain berbuat baik, kemudian selalu berbuat jelek kepada orang lain, dan selalu dia berbuat jelek terhadap dirinya sendiri.
Betul. Kulli berarti asal pada dari Sanjani dan selain itu juga terkenal kesehatannya. Apa Pak? Zanim apa? Dan selain itu juga terkenal kesehatannya. Terkenal kejahatannya. Ya, itu terjemah kata-kata zanim. Dan itu berbeda dengan tafsiran dari Jalalain. Tapi memang saya jujur, kata-kata zanim itu kalau kita buka kitab-kitab tafsir ada beberapa tafsiran. Sehingga terjemah yang panjenengan baca saya tidak salahkan. Hanya saja sekarang saya bacakan tafsir Jalalain. Yang dimaksud zanim itu adalah da'iyyin fi Quraisyin, yang dimasukkan di dalam kelompok Quraisy padahal bukan dari mereka. Misalnya apa? Anak zina. Anak zina berarti itu bukan dari hasil bapaknya yang asli, ya kan? Seorang perempuan zina dengan laki-laki. Nah, padahal dia punya suami. Suaminya orang Quraisy. Karena perempuan tadi zina, akhirnya anaknya dinisbatkan kepada orang Quraisy, padahal tidak. Nah, itulah kasusnya Walid bin Mughirah tadi. Walid bin Mughirah itu idda'ahu abuhu ba'da 18 sana. Dia baru didakwakan sebagai anak setelah 18 tahun. 18 tahun awalnya tidak diakui sebagai anak. Ini bukan anak saya ini. Nah, begitu sudah 18 tahun, wah ternyata kok orangnya mantap ini. Akhirnya oleh bapaknya diakui. Padahal bukan anaknya. Itu adalah hasil dari orang lain. Nah, itulah makna zanim. Jadi bukan anaknya diaku sebagai anaknya, didaku sebagai anaknya. Setelah 18 tahun lamanya, sebelumnya tidak pernah didaku dengan sebagai anaknya. Karena itu Ibnu Abbas mengatakan ketika membaca ayat ini, kami tidak mengetahui bahwa Allah mensifati manusia dengan sifat aib bertubi-tubi melebihi yang disebutkan pada surat ini. Coba dilihat mulai dari ayat 10, halafin, mahinin, hamazin, masya'in, manna'il, mu'tadin, athimin, utullin, zanimin. Jadi berapa Pak? 9 sifat, gitu. 9 sifat untuk satu orang. Walid bin Mughirah orangnya itu. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa orang yang jelek bisa saja melahirkan orang yang baik, sebagaimana juga sebaliknya orang baik bisa saja melahirkan orang yang jelek. Nabi Nuh melahirkan Kan'an kafir, Nabi Adam melahirkan Qabil yang membunuh Habil. Nah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita sudah mengetahui bahwasanya orang baik bisa melahirkan orang buruk bisa melahirkan orang baik, maka jangan meremehkan siapapun, meskipun anaknya maling. Kalau kita didik dengan baik, insya Allah jadi orang soleh. Ya jangan meremehkan, wah ini anaknya maling, paling besarnya juga seperti bapaknya. Enggak harus begitu. Demikian juga jangan kita merasa pede terhadap anak-anak kita. Anak-anakku mesti soleh, aku ngaji terus. Belum tentu Pak. Kita orang ngaji, belum tentu anak kita mau ngaji. Karena itu PR-nya adalah setiap malam atau setiap hari mari kita membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu menurut saya wajib dibaca setiap malam pas tahajud itu. Karena kita ini orang-orang lemah. Belum tentu kita bisa merawat anak-anak kita sebagaimana bapak-bapak kita bisa merawat kita. Berikutnya. Karena dia kaya, berbahagia dan mempunyai banyak anak. Ya, artinya perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan tadi semata-mata karena dia merasa kaya, akhirnya semau gue sendiri, ya, semau sendiri. Kemudian anak-anaknya banyak, ya, salah satunya tadi Khalid bin Walid. Berikutnya. Apabila tutla dibacakan alaihi kepadanya ayatuna ayat-ayat kami, qala dia berkata asatirul awwalin, ini adalah dongeng al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Ya, kata-kata ini adalah itu diambil dari kata-kata yang mahdzuf, yang terhapus. Takdirnya apa? Takdirnya qala hadhihi asatirul awwalin. Nah, kata-kata hadhihi dihapus. Kenapa? Sudah bisa dipaham.
maka dimunculkan dalam terjemah, nggak ada masalah ya. Dia mengatakan hadhihi, ini yaitu ayat-ayat Quran yang dibacakan tadi adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kalau di situ hanya diartikan dongeng sebenarnya kurang sempurna ya, karena asatir ini jamak, berarti dongeng-dongeng. Sampai di sini sudah kita pelajari makna secara ringkas dari ayat-ayat halaman 564. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dan ittiba terhadap apa yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Ada pembahasan, Pak? Nggih. Tadi ketika kita biasanya kita melapor pada Allah mati sekedar melapor atau boleh doa ataupun jelek ataupun baik. Doa baik bagus, ya Allah berilah hidayah. Doa buruk boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi misalnya panjenengan dizalimi sesuatu yang kecil, kemudian doa panjenengan, ya Allah bunuhlah dia dengan terbakar sampai menjadi arang, nah, itu enggak tepat nih. Gangguannya kecil kok, doanya apa? Bunuh sampai ngeri. Karena saya tidak paham ya, doa ini nanti sesuai tidak dengan kedaliman dia, saya biasanya itu enggak mendoakan, Pak. Karena khawatirnya doa kita tidak sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Kalau tidak sesuai itu enggak bagus. Itu namanya berlebihan di dalam berdoa. Ya'taduna fid du'a, berlebihan di dalam berdoa. Sehingga paling bagus ya tadi ya, didoakan kebaikan, dikasih hidayah, atau ya kita laporkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah dilaporkan apa tindakan Allah kepadanya, terserah Allah. Allah mau tunjuki dia mau perbaiki ya alhamdulillah. Allah tidak mau perbaiki dia tambahan, oh ya itu bukan urusan kita. Ada lagi mungkin? Gimana Pak, PR-nya 1 hari 1 juz berjalan lancar? Alhamdulillah. Ada yang kosong atau tidak selama 1 bulan kemarin? Berapa kali kosongnya Pak? Sampai hari ini mendapat 29 kali. Berarti kosongnya 1 ya? Ini kan lebih kata. Oh lebih? Saya nggak tahu harinya berapa ini. Ya masih mending Pak, karena apa? Lebih banyak isinya daripada kosongnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kekosongan itu sebabnya bisa kita atasi pada kemudian hari. Misalnya sebabnya karena terlalu banyak baca berita WA, berarti itunya dikurangi. Karena kalau kita tidak tahu sebabnya itu akan terulang. Kalau sudah tahu sebabnya, insya Allah tidak akan terulang. Santri kemarin saya tanya, siapa yang belum khatam 30 juz selama 1 pekan ini? Ada 2 anak yang tunjuk. Satunya karena sakit. Nah, saya bilang kalau sakit dimaafkan, nggak apa-apa. Satunya lagi karena kurang mood. Nah, kok kurang mood nih gimana? Kalau kurang mood tidak ada sebabnya, berarti hanya malas-malasan. Nah, maka harus diatasi. Gimana supaya tidak malas? Dekat sama teman yang rajin baca Quran. Akhirnya akan ikut rajin juga. Itu yang paling inti ya. Mengetahui apa sebabnya, kemudian kita atasi sehingga selesai. Dan sebenarnya membaca Quran 1 juz 1 hari sangat-sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita 24 jam, sementara membaca 1 juz cuma berapa? Setengah jam sampai 1 jam. Berarti kan cuma ngambil 1/24. Nah, waktunya itu sebenarnya banyak. Dan itu sangat mudah kalau kita misalkan dimanapun itu kita membaca. Misalnya di pasar, nah, daripada nganggur melongo kan, nah, baca selesai. Maka lebih bagus seandainya kita punya Quran kecil yang bisa dimasukkan di saku. Kenapa? Oh, nggak kebaca. Ya. Nah, kalau nggak kebaca ya yang kebaca apalah, pakai HP atau gimana terserah. Kalau saya alhamdulillah ya, kecil-kecil masih terbaca gini. Apalagi Quran, karena kan sudah agak-agak hafal sehingga masih kebaca. Kalau selain Quran ya harus melotot nih karena kecil nih. Jadi insya Allah lanjut gitu.
1 hari 1 juz nggih Pak? Kita coba sampai 1 tahun program ini. Sampai selesainya tafsir juz 29. Ini kira-kira kalau sampai selesai berapa tahun ya? 1 tahun kan berapa? 10 pertemuan? Anggaplah 10 pertemuan. Nah, padahal ini ada 20 halaman. Nah, berarti 2 tahun ini Pak. Udah kita akadkan dulu 1 tahun ya. Selama 1 tahun 1 juz 1 hari juz 29. Kalau pengen mau juz yang lain silahkan. Ada nggak yang sampai hari ini sudah hafal juz 29? Coba angkat. 1 lembar Pak. Nah, berarti insya Allah akan hafal. Oh. Disetorkan Pak kepada anaknya atau kepada istrinya gitu. Insya Allah setoran itu menambah semangat, karena kalau tanpa setoran itu biasanya ya tidak ada persiapan sehingga sainai. Tapi kalau setoran, nah pasti kita akan persiapan dulu sehingga ada kesungguhan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.